dengan Liga Indonesia yang ada di bawahnya Bangladesh. Ada di bawahnya Bangladesh, saudara-saudara. Itu ada di posisi 28. Wajar sekali jika pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, itu tidak terlalu berminat menggunakan pemain-pemain lokal, pemain-pemain produk Liga Indonesia. Wajar sekali kalau Sintayong kemudian memilih menggunakan pemain-pemain dari Eredivisie. Normal sekali kalau kemudian Sintayong memilih menggunakan pemain-pemain keturunan yang berbasis di Eropa. Karena ya, halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun, Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng, negara air, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, tanpa apa sajalah, berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, setiap tahun Konfederasi Sepak Bola Asia AFC itu merilis daftar peringkat liga dari seluruh anggota AFC, liga-liga utama di setiap negara itu daftarnya dirilis, kemudian peringkatnya dibikin, kemudian poinnya dituliskan di situ, poinnya. Fungsinya adalah untuk menentukan keikutsertaan sebuah negara, sebuah klub di sebuah negara tampil di kompetisi Asia musim berikutnya. Nah, dan itu pemeringkatan itu, pemberian poin itu didasarkan pada hasil di kompetisi Asia juga, saudara-saudara. Di kompetisi Asia musim sebelumnya, kemudian di akhir musim diperingkatkan, diberi poin, kemudian itu baru di situ diketahui. Dan untuk musim 2023-2024 yang baru saja selesai ini, saudara-saudara, hasilnya adalah Arab Saudi. Liga Arab Saudi itu ada di posisi pertama dengan 103,1 poin, diikuti oleh Jepang dengan 97 poin, kemudian Korea Selatan dengan 93,6, Uni Emirat Arab dengan 74,9, sementara Qatar itu dengan 70,3. Itu 5 besar. Di posisi ke-6 ada Iran dengan 68,6, kemudian Cina dengan 57,8, kemudian Thailand saudara-saudara 49,5, kemudian Uzbekistan dengan 47,3, dan Irak dengan 37,1, saudara-saudara. Itu prestasi yang dihasilkan di 10 besar, saudara-saudara. Di 10 besar. Kenapa Arab Saudi bisa berada di posisi paling atas, saudara-saudara, mengalahkan Jepang? Kita tahu sendirilah. Dalam beberapa tahun terakhir Arab Saudi itu kan, Liga Profesional Arab Saudi itu kan didatangi oleh banyak sekali pesepak bola kelas dunia. Ada si Cristiano Ronaldo, ada banyak sekali lah saudara-saudara. Jadi walaupun juara Liga Champion Asia yang terbaru itu adalah Al Ain dari Uni Emirat Arab setelah mengalahkan Jepang kalau nggak salah Yokohama Marinos, saudara-saudara. Tetapi kan faktanya memang klub-klub Arab Saudi juga tampil lumayan, saudara-saudara, di Liga Champion Asia. Bahkan Al Hilal itu kalau nggak salah sampai semifinal. Di level Asia Tenggara, saudara-saudara, untuk di level Asia Tenggara, Thailand tentu saja yang ada di posisi ke-8 itu berhasil menjadi liga terbaik di Asia Tenggara, saudara-saudara. Di ASEAN. Di ASEAN itu dia liga terbaik. Kemudian di bawahnya Thailand itu ada Malaysia, saudara-saudara, dengan 31,3 poin. Liga Super Malaysia itu ada di posisi ke-12 di Asia secara keseluruhan. Berarti kalau dia berada di bawahnya Thailand, berarti dia ada di nomor 2 di Asia Tenggara, saudara-saudara. Kemudian Vietnam itu di posisi
14 Asia dengan 28,7 poin. Kemudian ada Singapura di posisi 23 dengan 17,4 poin saudara-saudara. Setelah itu Filipina di posisi ke-25 dengan 16,2 dan Indonesia di posisi ke-28. Liga 1 Indonesia di posisi ke-28 dengan 14,8 poin. Indonesia Bahkan Indonesia itu berada di bawah Bangladesh, saudara-saudara. Masih lebih bagus Liga Premier Bangladesh dibanding Liga 1 Indonesia. Kemudian Indonesia itu hanya ada di atasnya negara-negara ASEAN seperti Kamboja, Myanmar, kemudian Laos, Brunei Darussalam, Timor Leste. Seperti itu saudara-saudara. Indonesia juga ada di atasnya Korea Utara, di atasnya Palestina, di bawahnya Syria, di bawahnya Kirgistan. Itu peringkat hasil peringkat yang dikeluarkan AFC saudara-saudara secara keseluruhan untuk level Asia maupun khususnya di level ASEAN saudara-saudara. Artinya bahwa pekerjaan rumah bagi operator liga sepak bola di Indonesia itu banyak sekali saudara-saudara. Pekerjaan rumah untuk PSSI untuk membenahi liga itu cukup banyak sekali, dan ini cukup berkorelasi, cukup masuk akal kalau pelatih tim nasional Indonesia Sintayong itu tidak terlalu berminat menggunakan pemain-pemain dari Liga Indonesia. Tidak terlalu berminat, dia lebih berminat mencari pemain keturunan, karena ya memang faktanya menunjukkan seperti ini saudara-saudara. Fakta menunjukkan Liga Indonesia levelnya masih jauh sekali di bawah. Saudara-saudara, kenapa Liga Thailand, Thai League One itu bisa punya poin yang sangat bagus, bisa punya peringkat yang sangat bagus di Asia saudara-saudara? Kenapa? Pertama tentu saja manajemen mereka yang sangat bagus. Mereka sudah tertata, tersusun dengan sangat rapi saudara-saudara. Mereka sudah membentuk liga itu sangat kompetitif lah secara komersial, kemudian secara iklan, sponsor itu semua bagus sekali. Kemudian fasilitas itu di Liga Thailand itu saudara-saudara itu luar biasa. Semua klub punya stadion sendiri. Ada juga yang masih menyewa di stadion milik pemerintah, tetapi kebanyakan sudah punya stadion sendiri. Kemudian mereka juga sudah sejak lama menerapkan video asisten referee. Kemudian secara persaingan, secara kualitas kompetisinya itu juga bagus walaupun klub seperti Buriram itu terlalu dominan saudara-saudara. Buriram, kemudian baru-baru ini juga BG Pathum United, kemudian Bangkok United itu juga mencoba mengejar, tetapi secara umum kompetisinya berjalan bagus secara komersial. Kemudian relatif tidak banyak ada konflik supporter yang sampai bakar-bakaran. Dan yang paling penting saudara-saudara, prestasi klub Thailand di kompetisi Asia itu lumayan saudara-saudara, lumayan. Ya cukup bagus lah. Musim ini saja saudara-saudara, Bangkok United mampu mencapai babak 16 besar Liga Champion Asia saudara-saudara. Bangkok United itu mencapai babak 16 besar, walaupun BG Pathum United itu hanya menjadi juru kunci dan Buriram hanya menjadi juru kunci di fase grup. Tetapi mereka punya 3 wakil yang salah satunya mampu mencapai babak 16 besar. Ini membuktikan bahwa kualitas Liga Thailand ini memang bagus, dan pemain-pemain dari Liga Thailand itu juga banyak yang bermain di Jepang saudara-saudara. Beberapa alumninya itu, beberapa lulusannya itu sempat bermain di Jepang. Masih ada yang bermain di Jepang, dan sekarang ada lagi yang kembali ke Thailand. Jadi ini memang liga yang dengan Malaysia saudara-saudara. Kenapa Malaysia bisa berada di posisi yang cukup bagus di Asia saudara-saudara? Padahal kan kompetisi di Malaysia itu terlalu didominasi oleh Johor Darul Taksim. Itu yang menjadi pertanyaan yang cukup menarik untuk jawab. Kenapa? Karena walaupun didominasi oleh Johor Darul Taksim saudara-saudara, prestasi Johor Darul Taksim di level Asia dalam beberapa tahun terakhir itu juga lumayan saudara-saudara. Tidak bisa dipandang sebelah mata, tidak bisa diremehkan. Musim 2022 itu Johor
Darul Taksim itu mampu mencapai babak 16 besar Liga Champion Asia, saudara-saudara. Mampu mencapai babak 16 besar Liga Champion Asia, walaupun musim ini mereka hanya menempati kalau nggak salah peringkat ketiga atau peringkat ketiga, saudara-saudara, di fase grup, saudara-saudara. Tetapi secara umum penampilan mereka bagus dan sangat konsisten. Mereka selalu tampil di Liga Champion Asia, kalau nggak salah itu sejak 2019. Sejak 2019 ya, sejak 2019 itu mereka selalu tampil di Liga Champion Asia, selalu tampil, dan mereka juga pernah juara Piala AFC. Kemudian di Piala AFC juga jangan lupa, saudara-saudara, prestasi tim dari Malaysia itu juga lumayan. Musim ini Sabah FC itu mampu mencapai ke semifinal zona ASEAN ketika tim-tim dari Indonesia itu bertumbangan di fase grup. Musim sebelumnya kalau saudara-saudara ingat, Kuala Lumpur City kalau nggak salah, Kuala Lumpur City itu mampu mencapai final Piala AFC, saudara-saudara, mampu mencapai final Piala AFC. Kemudian secara umum persaingan secara aspek finansial, kemudian secara aspek infrastruktur itu juga Liga Malaysia itu lumayan, saudara. Lumayan walaupun tidak sebagus Liga di Thailand. Ya, mungkin saja kalau masalah infrastruktur mereka juga lumayan bagus karena beberapa klub juga sudah punya fasilitas latihan sendiri, punya training center sendiri. Kemudian stadionnya walaupun masih sebagian besar, kebanyakan itu masih milik pemerintah, tetapi secara umum mereka sudah cukup bagus. Dengan liga-liga lain di ASEAN seperti Vietnam, seperti Singapura, seperti Filipina. Kenapa mereka bisa berada di atas Indonesia? Ya itu sama saja, saudara-saudara. Mereka sebenarnya secara, ya kalau kita melihat faktual sebenarnya tidak terlalu bagus juga ya liga mereka. Tetapi secara kualitas di kompetisi Asia mereka itu mampu bermain lumayan lah. Buktinya kan Vietnam, kemudian Singapura dan Filipina itu musim ini mereka punya punya klub yang tampil di Liga Champion Asia. Sementara Indonesia hanya di Piala AFC, dan itu pun dengan hasil yang tidak terlalu menggembirakan, saudara-saudara. Singapura itu mengirimkan Lion City Sailor ke Liga Champion Asia. Mereka ada di grup F walaupun hanya menempati peringkat ketiga. Kemudian Filipina itu mengirimkan kayak Iloilo di grup G kalau nggak salah, itu juga menjadi juru kunci. Kemudian Vietnam itu sempat ada dua tim, satu di playoff, gagal di playoff, dan satu menembus tim utama Hanoi FC walaupun kemudian finish di peringkat ketiga. Sementara di Piala AFC juga, saudara-saudara, di Piala AFC performanya juga sebenarnya tidak terlalu bagus lah. Sebenarnya tidak terlalu bagus, tetapi kan yang paling penting itu ada di Liga Champion Asia. Kalau sebuah negara sudah mengirimkan tim di Liga Champion Asia, itu berarti dia dianggap sebagai kompetisi yang cukup bagus, cukup bergengsi, saudara-saudara. Itu kuncinya di situ. Sementara itulah mereka semua berusaha untuk bermain untuk bisa tampil di Liga Champion Asia. Tim-tim dari ASEAN lain berusaha untuk lolos ke Liga Champion Asia, saudara-saudara. Indonesia ini kebetulan belum mendapatkan kesempatan tampil di Liga Champion Asia. Musim ini saja, saudara-saudara, ada Bali United dan PSM Makassar yang bermain di Piala AFC. Tetapi hasilnya tidak terlalu bagus. Saya nggak tahu ya kenapa klub-klub Indonesia ini kalau main di kompetisi Asia itu tidak terlalu bersemangat. Mereka hanya memprioritaskan kompetisi dalam negeri saja, kompetisi domestik saja, Liga Indonesia saja. Mereka di turnamen-turnamen pramusim itu mereka sangat bersemangat. Sangat bergairah, sangat termotivasi. Tetapi ketika tampil di Liga Champion di Piala Asia, Piala AFC itu sangat kurang semangat, saudara-saudara. Saya nggak tahu ya penampilannya kenapa jelek sekali. Hasilnya terbukti dari PSM dan Bali United yang tidak terlalu bagus musim ini. Musim-musim sebelumnya juga sama. Prestasi-prestasi klub Indonesia di Piala AFC itu, saudara-saudara, ya paling-paling hanya sampai ke semifinal zona ASEAN, final zona ASEAN, itu pun jarang-jarang, saudara-saudara. Lebih banyak terhenti di fase grup, lebih banyak terhenti. Padahal saudara-saudara, Piala AFC ini sebenarnya memberikan kesempatan untuk tampil di Liga Champion Asia. Sayangnya untuk musim depan Liga Champion Asia Piala AFC ini akan dihilangkan, saudara-saudara. Musim 2024-2025 itu akan ada 3 kompetisi antar klub ASEAN.
Asia, saudara-saudara. Liga Champion Asia Elite, Liga Champion Asia 2, dan Challenge League, saudara-saudara. Challenge League. Masalahnya, lagi-lagi, Indonesia tidak akan mengirimkan wakil di Liga Champion Asia Elite. Tidak, Indonesia hanya mengirimkan wakil di Liga Champion Asia 2. Itu pun melalui kualifikasi, saudara-saudara. Melalui kualifikasi. Kalau Indonesia bisa lolos kualifikasi, ya Indonesia akan bisa tampil di fase grup. Tetapi kalau tidak, ya sudah terhenti. Memperbaiki peringkat Indonesia peringkat Liga Indonesia di AFC, saudara-saudara. Mau tidak mau, perbaikan di Liga itu menjadi sesuatu yang wajib dilakukan musim depan lah. Kita mulai dari musim depan. Karena musim ini di Championship Series kita sudah ada video asisten referee, itu bagus. Itu bagus. Nah, semoga itu konsisten dan wasitnya nggak ngaco, saudara-saudara. Kemudian aspek-aspek lain, infrastruktur, finansial, kemudian macam-macam lah, kualitas kompetisi, supporter itu juga harus dibenahi, dididik. Jangan lagi ada supporter tawuran, pukul lempar-lempar batu ke pemain, kemudian berkelahi. Itu tidak boleh. Kemudian yang tak kalah penting adalah prestasi di Liga Champion Asia Elite maupun Elite nggak ada ya, Liga Champion Asia 2 maupun Challenge League. Siapapun nanti tim yang tampil di Liga Champion Asia 2 yang lewat jalur playoff, diusahakan Indonesia bisa mengirimkan wakil sampai ke fase grup. Kalau bisa masuk ke fase grup itu akan beda sekali. Tidak hanya terhenti di playoff. Dan saya rasa kemungkinan sih kalau nggak, kan sekarang finalnya adalah Madura United atau Persib. Kemarin Persib menang 3-0 lah. Jadi kemungkinan besar ini adalah Persib akan mewakili dengan basis supporter yang besar, kemudian materi pemain yang cukup mewah. Saya rasa Persib bisalah masuk ke fase grup Liga Champion Asia 2. Kemudian tim yang nanti akan tampil di Challenge League itu juga harus bisa berprestasi, saudara-saudara. Karena di Challenge League itu Indonesia termasuk salah satu tim unggulan. Challenge League itu adalah kompetisi level ketiga di Asia, saudara-saudara. Kompetisi level ketiga di Asia. Nah, itu jadi kuncinya di situ. Kunci pertama adalah perbaikan liga yang signifikan, yang bagus, yang tidak lagi main mata, tidak lagi asal-asalan, tidak lagi Liga Iwan Budianto, tidak, tetapi benar-benar Liga Indonesia. Yang kedua adalah dibantu dengan prestasi klub di level Asia, di kompetisi antar klub Asia. Syukur-syukur Persib atau siapapun atau Madura United bisa tampil di fase grup Liga Champion Asia Elite 2, Liga Champion Asia 2. Sementara tim yang di Challenge League itu bisa tampil di fase grup dengan hasil yang bagus, lolos ke babak fase knockout, bahkan kalau perlu juara. Nah, itu baru akan banyak membantu Liga Indonesia menaikkan peringkat Liga Indonesia secara signifikan. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Kita tadi sudah membahas tentang peringkat liga di Asia yang terbaru, saudara-saudara. Arab Saudi berada di peringkat pertama, sementara Jepang di peringkat kedua. Indonesia di peringkat ke 20 berapa? 20 banyak lah, 20 banyak. Sementara di Asia Tenggara, saudara-saudara, untuk level Asia Tenggara, Thailand itu ada di peringkat pertama. Thai League One, liganya namanya itu. Kemudian Liga Super Malaysia, saudara-saudara. Liga Super Malaysia itu ada di peringkat kedua. Kemudian ada Vietnam, ada Singapura, saudara-saudara, dan baru Indonesia, saudara-saudara. Jadi Liga Indonesia itu masih berada di bawah Singapura dan berada di bawah Filipina, saudara-saudara. Filipina, bayangin, Filipina yang sepak bolanya itu hanya olahraga sampingan. Karena di Filipina itu olahraga utamanya adalah basket. Tetapi Liga Filipina itu ternyata, saudara-saudara, berada di atas Indonesia. Penilaian ini, pemeringkatan ini didasarkan pada prestasi klub di level Asia.
di kompetisi Asia itu prestasinya bagaimana, kemudian secara kualitas liganya itu bagaimana. Nah, itu adalah daftar yang diluncurkan AFC, saudara-saudara. Kalau ini AFC yang mengeluarkan, berarti itu kan fair dan objektif, saudara-saudara. Bukan lagi klaim-klaim. Kan biasa tuh orang mengklaim, oh liga ini bagus, liga itu tidak bagus, liga ini berkualitas. Nah, ternyata berdasarkan AFC ini, liga yang cukup bagus di Asia Tenggara adalah Thailand dan kedua Malaysia. Nah, Indonesia ini berarti harus mengejar, harus berbenah, harus berusaha lebih keras supaya setidaknya bisa berada di bawahnya Thailand atau berada di bawahnya Malaysia. Saudara-saudara, walaupun di level tim nasional tentu saja Indonesia sudah berada di bawahnya Thailand. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di mana lagi ya? Oh, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!